Al-Baqarah ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id dan ketika itu Qulna berkata kami Allah, Udkhulu masuklah kalian Bani Israel, Bani Israel, hadhil qaryah pada ini desa. Desa ini ada yang menjelaskan desa Ariha. Kalau dalam tafsir Jalalain ya, ada yang menjelaskan desa Ariha, ada yang menjelaskan Baitul Maqdis. Cuma dalam peristiwa ini Nabi Musa sudah meninggal. Nabi Harun juga sudah meninggal. Jadi selepas nyebrang laut, terus Fir'aun tenggelam, Bani Israel mau menuju ke Baitul Maqdis. Jadi hijrah dari Mesir ke Baitul Maqdis. Cuma dalam perjalanan hijrah itu mereka bingung selama 40 tahun. Jadi bingung selama 40 tahun. Kalau petian ayatnya yatihu nafil ardi arba'ina sanah. Jadi yatihu nafil ardi arba'ina sanah. Jadi mereka kebingungan di bumi selama 40 tahun. Nah, selama 40 tahun itu banyak yang meninggal, termasuk Nabi Harun meninggal, Nabi Musa juga meninggal. Lah kemudian kenabian Nabi Musa itu digantikan oleh muridnya yang namanya Yusha bin Nun. Jadi nabi sesudah Nabi Musa itu namanya Yusha bin Nun. Ya. Nah itu seperti dijelaskan nanti di surat Kahfi. Di surat Kahfi. Petian ayatnya qala li fatahu atina goda'ana lakot lakina min safarina hadza nasoba. Nah itu. Jadi Musa itu ngomong kepada muridnya, yang mana muridnya ini nanti jadi nabi setelah Nabi Musa meninggal. Nah, yang memimpin Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis itu adalah Yusha bin Nun. Karena Nabi Musa sudah meninggal. Nah, kaitannya dengan ayat ini, wa'id qulna dkhulu hadhil qaryah. Dan ketika itu kami mengatakan kepada Bani Israel setelah mereka keluar dari kebingungan selama 40 tahun. Ya. Jadi masuk ke Baitul Maqdis itu melewati peperangan juga. Ya, peperangan juga di situ melawan orang-orang Jabarin. Ya, melawan orang-orang Jabarin. Lah, Allah mengatakan pada mereka udkhulu hadhil qaryah. Kalian silahkan masuk ke desa ini.
Desa ini adalah Baitul Maqdis atau desa Ariha. Fakulu maka makanlah kalian. Maka makanlah kalian. Minha dari desa tersebut. Artinya dari hasil desa tersebut, hasil pertaniannya. Ya. Haitsu si'tum, di mana berkehendak kalian. Di mana berkehendak kalian. Rogodan secara luas, silahkan kalian mau makan apapun silahkan. Wadkhulu, dan masuklah kalian al-baba, pada pintu. Ini pintu desa, artinya ya pintu gerbang desa itu sujatan, dengan sujud. Sujud di sini bukan sujud menyembah, tapi sujud menghormat. Ya. Jadi sujudnya di sini bukan sujud menyembah, tapi sujud menghormat. Ya seperti, ya prakteknya membungkuk seperti rukuk. Jadi prakteknya menundukkan kepala, membungkuk seperti rukuk. Jadi bukan sujud kepalanya ditaruh tanah, itu bukan. Ya. Nah, tapi di ayatnya ditulis sujadan. Nah, sujudnya bukan sujud menyembah, tapi sujud menghormat. Seperti sujudnya iblis atau para malaikat kepada Adam itu. Ya, sujudnya para malaikat pada Adam itu sujud menghormat. Jadi sujadan bimakna rukkaan. Ya, prakteknya ruku. Ya. Wakulu, dan berkatalah kalian Bani Israel, hitotun, pada lafat hitoh. Jadi hitoh ini artinya adalah magfiroh, pengampunan. Ya. Jadi ini pembangkangan Bani Israel itu memang sudah ada sejak dulu. Ya. Jadi bukan hanya sekarang saja, sejak dulu. Jawabnya nagfir, akan mengampuni kami Allah, lakum, untuk kalian, khotoyakum, pada dosa-dosa kalian. Yang kedua, wasanazidu, dan akan menambah kami Allah al-muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik. Nah, gitu. Jadi perintahnya, nanti kalau kamu masuk pintu gerbang desa itu, kamu sujud penghormatan. Prakteknya seperti ruku. Kemudian kamu sekalian bilang hitotun. Ya. Hitotun itu artinya pengampunan. Lah kalau kalian mau seperti itu, ya, nagfir lakum khotoyakum, dosa-dosa kalian kami ampuni. Gitu kan? Yang kedua, wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambah pahala, maksudnya bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya. Lah, ini ada riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qila li Bani Israil udkhulul baba sujjata wa qulu hittatun.
dulu diperintahkan kepada Bani Israel, udkhulul baba sujjata wa qulu khittatun. Fadakhalu yashafuna ala astahihim. Tapi ternyata mereka tidak melakukan sujud penghormatan. Gitu loh, malah ngesot. Masuk itu dengan ngesot. Kemudian fabat dalu waqalu khittatun habbatun min sa'aratin. Ya. Terus kata khittoh, ya, kata khittoh itu diganti habbatun min sa'aratin. Itu biji-bijian dari gandum. Nah, itu kalimat penghinaan, kalimat yang tidak ada maknanya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kata khittatun lafadznya magfiratun, pengampunan. Khutta anna dunubana. Jadi ampunilah dari kami dosa-dosa kami. Itu khittatun. Ya, khittatun itu artinya khutta anna dunubana. Jadi hapuslah dari kami ya Allah dosa-dosa kami. Itu kan? Lah, kalau seandainya mereka mau ngomong seperti itu, naghfir lakum khotoyakum. Ya, Allah mengampuni dosa-dosa kalian, kan gitu kan? Terus wasanazidul muhsinin. Allah memberi tambahan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Tuh. Jadi khittatun itu semacam ucapan istighfar lah kalau sekarang. Mohon ampun pada Allah. Jadi bukan pembebasan, bukan. Kalau pembebasan berarti pembebasan dari dosa. Itu. Jadi khittoh itu bermakna magfirah. Jadi antahutto anna khotoyana. Kalau dalam tafsir Jalalain, antahutto anna khotoyana, agar engkau menghapus dosa-dosa kami. Itu bisa dipahami sampai sini ya.